Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang Global Supply Chain PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang disusun saya sendiri. Nama Rahmat Yatuwa, NIM B11 2022 01793. Pertama ada Company Profile. Company Profile PT Toyota Manufacturing Indonesia atau TMM Inc. adalah anak perusahaan dari Toyota Motor Corporation yang berperan sebagai produsen dan eksportir kendaraan serta suku cadang Toyota di Indonesia. Didirikan pada 12 April 1971, TMN memiliki beberapa fasilitas produksi yang tersebar di Santer, Jakarta Utara dan Karawang, Jawa Barat. Visi TMM ini menjadi perusahaan manufaktur paling kompetitif di Asia, menjadi perusahaan manufaktur global yang mempertahankan dan terus memperluas bisnis perusahaan, menjadi perusahaan terdepan dalam pengembangan teknologi mobil ramah lingkungan di Indonesia. Misi berkontribusi lebih kepada bangsa dan Toyota global melalui pembuatan model lokal berkelanjutan yang memenuhi harapan pelanggan dan pemerintah, dan meningkatkan ekspor dan pengembangan sumber daya manusia. Company Product. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menghasilkan berbagai macam model kendaraan yang diproduksi tidak hanya untuk pasar domestik tetapi juga untuk diekspor secara global. Berikut salah satu produk yang diproduksi oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Ada produk Kijang Innova, Fortuner, Yaris, Veloz, dan Yaris Cross. Selanjutnya ada Company Fasilitas. Tak hanya membuat produk berkualitas, PT Toyota Manufacturing Indonesia juga memiliki pabrik dengan fasilitas yang lengkap, nyaman, dan bersahabat bagi seluruh karyawan guna menunjang kegiatan produksi. Salah satu tempat perusahaannya tersebar di beberapa daerah seperti berikut. Yang pertama, di daerah Sunter 1, Jalan Leks Yosudarso, Sunter 1, Jakarta Utara. Sunter 1 sendiri merupakan pabrik pertama yang dimiliki oleh TMM ini yang terletak di daerah Sunter, Jakarta Utara. Pabrik ini didirikan pada tahun 1973 untuk memproduksi TR engine atau mesin kendaraan dan ethanol engine dengan kapasitas produksi mencapai 195.000 unit per tahun. Selanjutnya Sunter 2, Jalan Gaya Motorraya, Sunter 2, Jakarta Utara. Di Sunter 2 sendiri, pabrik Sunter 2 didirikan pada tahun 1977 dan terletak di Sunter, Jakarta Utara. Bidang produksi dan pada perusahaan Sunter 2 adalah percetakan dan pengecoran. Pabrik Sunter 2 memiliki kapasitas produksi sebesar 96.000 unit press pad dan 24.000 ton casting pad setiap tahunnya. Selanjutnya ada perusahaan di Karawang 1, Jalan Permata Raya, kawasan industri KIC Karawang, Jawa Barat. Karawang 1 sendiri merupakan pabrik yang didirikan pada tahun 1998. Pabrik Karawang saat ini memproduksi kendaraan jenis IMF atau Innovative Multi-Purpose Vehicle seperti Kijang Innova, Fortuner, dan Kijang
inovagenik konvensional dan hybrid dengan kapasitas produksi mencapai 144.000 unit per tahun. Selanjutnya ada perusahaan di Karawang 2 Jalan Permata Raya, kawasan industri KIC Karawang, Jawa Barat. Pabrik ini didirikan pada tahun 2012 supaya dengan harapan untuk memproduksi kendaraan seperti Yaris Hatchback, Veloz, Yaris Cross konvensional dan hybrid, serta kapasitas produksi pabrik Karawang 2 yaitu mencapai 138.000 unit per tahun. Selanjutnya ada perusahaan di Karawang 3 Jalan Trans Hexalot KJE, Teluk Jambe, Karawang. Pabrik Karawang 3 ini didirikan tahun 2016. Pabrik Karawang 3 ini memproduksi mesin bensin dan etanol tipe RNR dengan kapasitas produksi mencapai 228.000 unit per tahun. Operasional pabrik Karawang 3 telah menggunakan konsep truck line yang dimana seluruh proses produksi mesin dimulai dari pengecoran, pemesinan, dan perakitan berada di lokasi yang sama. Ya, selanjutnya ada proses produksi. Proses produksi dari PT Toyota Motor Manufacturers sendiri terdiri dari pertama ada pengecoran atau stamping, selanjutnya ada dilanjutkan ke welding, selanjutnya ke painting atau pengecatan, selanjutnya di assembling atau perakitkan, setelah itu di quality control, kemudian di shipping dan delivery, kemudian ke customer akan memberikan quality baik. Selanjutnya ada engineering dan development, perusahaan engine casting, engine production, perakitan. Selanjutnya bisa langsung ke packing and finishing customer. Selanjutnya ada Toyota Production System. Ya, seperti gambar, ada quality, loss cost, short lead times, just in time, dimana just in time ada money float, next team, full system, ada G-Cost, machine board, standard reward, dan stability. TPS G-Doka berarti bahwa mesin produksi harus berhenti secara aman apabila terjadi masalah. G-Doka memerlukan bangunan dan pengembangan sistem secara mandiri oleh manusia sehingga sistem produksi dapat bekerja secara aman. Untuk mewujudkan hal tersebut, pertama, teknisi secara cermat membangun setiap komponen ini harus secara mandiri dengan standar yang ketat, kemudian melalui nilai kaizen, peningkatan berkelanjutan. Teknisi harus menyederhanakan operasional mesin produk sehingga operator dapat menghasilkan produk yang sama. Setelah selesai, mekanisme G-Doka diterapkan ke lini produksi yang dilakukan secara terus-menerus dan membuat pengoperasian mesin menjadi lebih mudah dan murah. Perawatan mesin juga menjadi murah dan tidak memakan waktu banyak sehingga memungkinkan volume produksi yang lebih sederhana dan fleksibel.
Selanjutnya ada sistem di Toyota ada just in time. Untuk meningkatkan produktivitas, kami membuat apa yang dibutuhkan, kapan yang dibutuhkan, dalam jumlah. Jadi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menerapkan sistem just in time, di mana mereka melihat apa yang dibutuhkan pelanggan, apa yang dibutuhkan, dan jumlah apa yang dibutuhkan. Untuk memenuhi pesanan dari pelanggan secara secepat mungkin, PT Toyota Manufacturing Indonesia membuat kendaraan secara efisien dalam waktu singkat mungkin dengan mematuhi beberapa hal, seperti ketika pesanan kendaraan diterima, pemerintahan produksi diberikan jalur produksi kendaraan sesegera mungkin. 2. Jalur perakhiran harus disesuaikan sesuai dengan keperluan sehingga segala jenis permintaan kendaraan dari pelanggan dapat dirakit. 3. Jalur perakitan harus mengganti suku cadang yang digunakan dengan mengambil komponen dari proses produksi suku cadang atau proses sebelumnya. 4. Proses sebelumnya harus diisi dengan suku cadang dalam jumlah kecil dan hanya menghasilkan jumlah suku cadang yang diambil oleh operator pada proses selanjutnya. Jadi Toyota dalam produksinya menyediakan just in time dan G3. Next. Selanjutnya ada area operasi. Area operasi di PT TMMIN ini dibagi beberapa. Salah satunya ada riset dan pengembangan, di mana PT TMMIN memiliki tim Research and Development yang berdedikasi untuk mengembangkan teknologi dan produk yang inovatif. Tim R&D mereka bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan efisiensi kendaraan Toyota. Jadi pada tim riset dan development ini, mereka yang bertanggung jawab dalam mengembangkan teknologi yang ada di PT MN ini dan mengembangkan produk yang inovasi untuk dapat bersaing dengan yang lain. Selanjutnya, produksi. TMMN memiliki fasilitas produksi yang canggih dan modern. Mereka menerapkan teknologi terbaru untuk memastikan proses produksi yang efisien dan berkualitas tinggi. Jadi produksi di TMM ini sudah memiliki teknologi yang canggih seperti robot untuk membuat dan merakit bagian dari mobil mereka. Selanjutnya ada pembelian. PT TMMN memiliki tim pembelian yang berpengalaman dalam mengelola rantai pasokan global. Mereka bertanggung jawab untuk memperoleh bahan baku dan komponen yang berkualitas tinggi dari pemasok di seluruh dunia. Jadi dari tim pembelian ini harus memastikan bahan baku mereka yang didapat dari pemasok di seluruh dunia berkualitas baik dan canggih. Hanya ada pemasaran dan penjualan. PT TMMN memiliki jaringan dealer yang luas di seluruh Indonesia. Mereka menyediakan layanan penjualan, zona jual, dan suku cadang yang berkualitas. Ya, jadi di sini tim pemasaran dan penjualan PT TMMN ini dibantu oleh beberapa distributor di Indonesia sendiri. Ada Lasmoko, Auto 2000, PT Agung Otomobil, dan lain-lain. Jadi pemasaran dan penjualan ini juga melakukan ke ekspor ke
sebagai beberapa negara seperti Vietnam, Malaysia, Mesir, dan lain-lain. Selanjutnya ada supply chain pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Pada gambar ini dapat dilihat ariel dari supply chain PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, di mana industri motor memperoleh dari komponen sendiri terdapat 221 perusahaan, bahan baku 4 perusahaan, peralatan dan mesin produksi 219 perusahaan, peralatan produksi pendukung 286 perusahaan. Jadi pada supply chain PT TMM ini mendapat support bahan baku dari 4 perusahaan besar baik dari Indonesia maupun luar negeri. Kalau ada Indonesia, Jepang, Thailand, dan Cina. Selanjutnya ada industri pemasaran, spedisi muatan. Dalam PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan kerjasama logistik terhadap 43 perusahaan untuk mengirim produk mereka ke luar negeri ataupun dalam negeri. Jadi keseluruhan dari supply chain ini didukung oleh perusahaan besar baik lokal maupun luar negeri seperti Jepang, pusat dari Toyota Motor sendiri. Selanjutnya ada Thailand yang sebagai pusat Toyota Motor se-Asia Tenggara. Selanjutnya ada Cina. Ya, di sini ada gambar alur di mana mobil akan didistribusikan. Kita mulai dari Karawang. PT Karawang akan melalui diekspor domestik, ekspor kemudian ke proses logistik, kemudian ke pelanggan. Selanjutnya dari center plant sendiri ada mesin, komponen, dan peralatan. Untuk peralatan sendiri bisa langsung ke domestik dan langsung ke pelanggan. Untuk komponen dan engine sendiri bisa melalui diekspor kemudian masuk ke proses logistik kemudian sampai ke pelanggan. Selanjutnya bisa di komponennya dan mesin masuk ke domestik kemudian masuk ke Toyota Astra Motor yang ada aksesoris dan produksi akan menjadikan barang mobil, kemudian mobil tersebut akan disuplai ke pelanggan. Selanjutnya ada kelebihan. Rantai pasokan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ini memiliki sejumlah kelebihan yang mendukung efisiensi dan keberlanjutan operasional perusahaan. Salah satu keunggulan utama adalah integrasi vertikal yang memungkinkan TMI untuk memiliki kontrol yang baik atas seluruh proses mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk air. Hal ini membantu
menjaga kualitas produk dan meningkatkan efisiensi produksi. Selain itu, TMMI menjalin kemitraan yang kuat dengan berbagai pemasok, baik lokal maupun internasional, yang memberikan akses kepada perusahaan terhadap bahan berkualitas tinggi dan teknologi terbaru. Implementasi sistem just-in-time atau juga menjadi salah satu strategi yang efektif karena memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya penyimpanan dan meminimalkan limbah sehingga meningkatkan efisiensi operasional. PT TMMI juga terus berinovasi dalam manajemen rantai pasokan, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Komitmen terhadap keberlanjutan juga menjadi fokus utama, di mana rantai pasokan dirancang untuk mendukung praktek bisnis yang ramah lingkungan, termasuk pengurangan emisi dan penggunaan sumber daya yang efisien. Berikut kelemahan rantai pasok, yaitu ketergantungan pada pemasok tertentu yang dapat menjadi risiko jika salah satu pemasok utama mengalami masalah sehingga mengganggu kelancaran produksi. Selain itu, fluktuasi harga bahan baku di pasar global dapat mempengaruhi biaya produksi dan profitabilitas perusahaan. Kompleksitas logistik juga menjadi tantangan, mengingat jaringan distribusi yang luas harus dikelola dengan baik untuk menghindari peningkatan biaya dan waktu pengiriman. TMMI juga harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan permintaan pasar dan tren konsumen yang bisa menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga daya saing. Terakhir, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah terkait lingkungan dan industri otomotif dapat mempengaruhi operasi rantai pasokan, memerlukan penyesuaian yang signifikan untuk tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, meskipun rantai pasokan TMMI memiliki banyak keunggulan, perusahaan perlu terus mengelola tantangan yang ada untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi operasional di masa depan. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu rantai pasokan global PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah sistem yang terintegrasi dan efisien, dirancang untuk mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Unggulan utama dari rantai pasokan ini meliputi integrasi vertikal yang memberikan kontrol penuh atas proses dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir, serta kemitraan strategis dengan pemasok lokal dan internasional yang memastikan akses ke bahan berkualitas tinggi. Implementasi sistem just-in-time membantu mengurangi biaya penyimpanan dan limbah, sementara inovasi teknologi informasi meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun, PT TMMI juga menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada pemasok tertentu yang dapat mengganggu produksi, fluktuasi harga bahan baku yang mempengaruhi profitabilitas, serta kompleksitas logistik yang memerlukan manajemen yang baik. Selain itu, perusahaan harus cepat beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar dan regulasi pemerintah yang dapat mempengaruhi operasi. Dengan demikian, memiliki banyak keunggulan. TMMI perlu terus mengelola tantangan untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi di masa depan. Terima kasih. Sekian presentasi tentang dan penjelasan tentang supply chain global PT Toyota Manufacturing Indonesia. Semoga bermanfaat dan terima kasih.